Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penguasa tanah Jawa datang di tahun 2023. Ramalan Sabdo Palonagi Janji berkembang menjadi mitos di kalangan masyarakat Jawa. Dia adalah tokoh misterius yang dipercaya sebagai peramal ulu sekaligus penguasa tanah Jawa. Ada banyak versi tentang sosok tersebut yang berkembang menjadi mitos bagi masyarakat Jawa. Sabdo Palon adalah tokoh yang sangat dihormati di kalangan umat Hindu dan Buddha serta penganut aliran kejawen di tanah Jawa. Konon dia mengemban tugas yang sangat berat, yaitu sebagai punokawan abdi kinasi Prabu Brawijaya V. Dalam suatu kisah disebutkan bahwa dia hidup pada masa Prabu Brawijaya V, raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Namanya dikisahkan dalam serat Jangka Jayabaya Sabdo Palon oleh pujangga Keraton Solo Ronggowarsito. Salah satu syair dalam serat tersebut memuat ramalan kehancuran Islam di tanah Jawa terhitung setelah 500 tahun dari keruntuhan Majapahit. Bait ramalan itu dikenal dengan istilah Sabdo Palon Nagih Janji. Dia menganut kepercayaan agama Budi, yaitu agama Jawa yang berlaku secara turun-temurun. Dia meramalkan kehancuran Islam di tanah Jawa dalam ramalannya yang berbunyi, "Pepestene nuso tekan janji, yen wis jangkep 500 warso, kepetong jaman Islame, musno bali marang insun, gami budi mandek sawiji." Yang artinya adalah, takdir Nusa sudah sampai pada janji. Jika sudah genap 500 tahun terhitung zaman Islam musnah kembali kepadaku, agama Budi berdiri menjadi satu. Peri Mardiono dalam buku Sejarah Kelam Majapahit menjelaskan, Sabdo Palon memberitahukan tanda-tanda dia akan kembali. Dia bersumpah akan kembali ke tanah Jawa pada 500 tahun lagi, tepat setelah kerajaan Majapahit runtuh. Pada masa itu, agama Islam tidak dijalankan paripurna oleh pemeluknya. Oleh sebab itu, dia meramalkan agama Islam akan hancur dan digantikan oleh agama Budi. Jika dihitung sejak keruntuhan kerajaan Majapahit yang runtuh pada tahun 1478, maka Sabdo Palon diperkirakan akan kembali pada abad ke-20. Dia bersama dengan anak buahnya akan menguasai tanah Jawa dan mengembangkan agama Budi di Nusantara. Kisah ini berawal ketika Syekh Subakir yang diutus untuk menyebarkan agama Islam harus menghadapi tantangan hingga membuat perjanjian Sabdo Palon dengan roh halus penguasa wilayah, yakni Ki Semar Badranaya. Perjanjian Sabdo Palon itu dibuat sebagai kesepakatan antara Syekh Subakir yang datang menyebarkan agama Islam ke Pulau Jawa yang terkenal sangat angker, dengan roh halus penguasa wilayah, yakni Ki Semar Badranaya. Diceritakan pada masa dahulu, Pulau Jawa terkenal angker yang dikuasai oleh roh halus Ki Semar Badranaya. Kedatangan Syekh Subakir yang diutus oleh Sultan Turki Sultan Muhammad I untuk mensyiarkan agama Islam. Setelah keduanya terlibat pertempuran dan sama-sama kuat, Syekh Subakir dan Ki Semar Badranaya akhirnya membuat kesepakatan melalui sebuah perjanjian yang disebut Sabdo Palon. Namun kedatangan Syekh Subakir dalam melakukan syiar Islam di Pulau Jawa saat itu harus mendapatkan rintangan hingga harus membuat perjanjian dengan Ki Semar Badranaya sebagai roh halus sebagai dahyang atau penguasa wilayah tanah Jawa. Syekh Subakir dikenal sebagai orang yang berhasil menembali Pulau Jawa yang terkenal angker dan wingit pada dahulu kala. Saat itu, Sultan Turki Sultan Muhammad I mendapatkan petunjuk untuk melakukan penyebaran Islam di Pulau Jawa, sebuah tempat di tanah Jawa yang dalam pengaruh magis begitu kuat. Mulai dari jin hingga setan menghuni setiap sudut tanah Jawa yang saat itu masih berbentuk hutan belantara. Diutuslah rombongan para alim ulama untuk mendatangi Pulau Jawa untuk syiar agama Islam. Namun alangkah terkejutnya Sultan Muhammad I
karena hampir seluruh rombongan tersebut tewas akibat perbuatan para lelembut penduduk tanah Jawa yang tidak mau menerima ajaran Islam. Namun petunjuk harus dijalankan, sehingga utusan berikutnya dikirim ke Pulau Jawa yang angker itu. Sosok itu terkenal alim ulama, ahli ruqyah, memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia gaib. Bahkan sosok ini memiliki keahlian dalam membebat tanah yang angker. Dialah Syekh Subakir yang memiliki nama asli Syekh Tambu Ali bin Syebakir. Berasal dari Persia atau yang sekarang lebih dikenal dengan negara Iran, yang langsung berlayar ke Pulau Jawa atas perintah Sultan Muhammad I. Dalam perjalanannya menuju Pulau Jawa, Syekh Subakir terlebih dahulu mampir ke Praja Keling, yakni sebuah daerah yang diduga terletak di India. Di daerah itu, Syekh Subakir membawa 20.000 penduduk di Praja Keling untuk ikut dan tinggal menempati Pulau Jawa. Sesampainya di Pulau Jawa, Syekh Subakir langsung menuju ke Gunung Tidar yang diyakini sebagai titik pusat dari tanah Jawa. Di puncak Gunung Tidar ini, Syekh Subakir memasang tumbal berupa batu hitam yang sudah diraja. Batu hitam tersebut dikenal dengan nama Aji Kalacakra untuk menetralisir daya magis negatif dari bangsa jin. Selama 3 hari 3 malam, batu tersebut mengeluarkan hawa yang sangat panas hingga para lelembut terpaksa menyingkir ke Laut Selatan Jawa. Kejadian itu kemudian sampai mengusik ketenangan Ki Semar Badranaya, sang dahyang tanah Jawa, yang selama ribuan tahun khusyuk bertapa. Pertempuran pun akhirnya tidak terhindarkan antara Syekh Subakir dengan Ki Semar selama 40 hari 40 malam. Namun selama pertempuran itu, keduanya sama-sama kuat, sampai akhirnya Ki Semar Badranaya menawarkan perundingan kepada Syekh Subakir, yang mana menghasilkan sebuah kesepakatan perjanjian yang terkenal dengan sebutan Perjanjian Sabdo Palon. Setelah Syekh Subakir menyampaikan maksud kedatangan ke tanah Jawa guna menyebarkan ajaran Islam, Ki Semar Badranaya pun memperbolehkannya, namun dengan beberapa syarat. Pertama, penyebaran ajaran Islam tidak boleh dilakukan dengan cara paksaan, apalagi dengan jalan peperangan. Penyebaran Islam di tanah Jawa harus dilakukan dengan cara halus dan memberikan keluasaan bagi penduduk Jawa untuk memilih masuk ke dalam agama Islam atau tetap meyakini kepercayaan sebelumnya. Kedua, akulturasi antara Islam dengan budaya Jawa dalam pendirian tempat peribadatan. Ketiga, kerajaan Islam diperbolehkan berdiri di tanah Jawa, tapi raja pertama haruslah anak campuran. Maksudnya kedua orang tua raja memiliki campuran agama. Dan yang keempat, tidak boleh mengubah orang Jawa menjadi orang kearab-araban.